Pemirsa, kalau Anda ingin menonton acara ini, tontonlah acara ini sampai selesai, sehingga Anda tidak gagal paham. Selamat menonton tayangan-tayangan saya untuk hari ini dan yang akan datang. Selamat menonton. Jadi kekuatan seorang aktor adalah pada pelajarannya sendiri. Artinya, dia belajar untuk menghafal seluruh gerakan-gerakan yang dia miliki. Ini sangat penting bagi seorang aktor, karena menghidupkan fisik atau melengkapi fisiknya dengan semua gerak yang ada, ini sangat menguntungkan bagi sang pemain. Banyak sekali para pemain-pemain kita saat ini lupa bagaimana untuk berakting di atas panggung maupun di muka kamera. Anda bisa melihat pemain yang sudah biasa di depan kamera atau pemain yang sudah biasa di atas panggung, bila bermainnya kaku, itu akan nampak sekali, kelihatan sekali. Disinilah kita harus melihat, berlatih, memperhatikan kehidupan seluruh lingkungan yang ada pada alam sekitar kita. Seperti umpamanya, selalu melihat bagaimana ramainya pasar, selalu melihat bagaimana ramainya toko-toko, selalu melihat bagaimana ramainya sekolah, selalu melihat bagaimana ramainya seluruh universitas dengan mahasiswa-mahasiswanya. Dia harus tahu, melihat, memperhatikan, dan mempelajarinya. Kalau kita dalam berakting ada kelupaan, lupa kita meletakkan tangan di mana, kita bisa tambah dengan gerakan yang lain mirip seperti itu, lantas kembali kepada hal yang kita lupa tadi. Disinilah kekuatan seorang aktor bermain, tidak saja pikiran, tapi juga dia harus menghafal seluruh permainan lawan atau kawan yang diajak bermain. Itu dia harus betul-betul mengetahui kemana arah dari pemain itu untuk melakukan acting atau gerak yang dilakukan oleh pemain tersebut. Seorang pemain yang benar adalah berdiri dengan tegak, artinya tidak gugup, artinya tidak merasa rendah hati, atau bahasa kampung saya minder wardeg. Itu memang harus dihindari segala macam hal-hal yang mengakibatkan kita sedikit gugup di dalam permainan. Di dalam permainan itu tidak ada lagi istilah gugup, karena dia melanjutkan seluruh dialog-dialog, seluruh kata-kata, seluruh peristiwa-peristiwa kejadian yang sesuai dengan ceritanya. Seorang aktor tidak hanya berlatih sendiri di rumah, tapi juga dia berlatih di depan orang ramai, seolah-olah dia ikut bersama masyarakat, seolah-olah dia ikut juga berbelanja, walaupun dia hanya memperhatikan. Dia membayangkan dirinya sedang berbelanja di pasar yang dihadiri, dan betul-betul pasar yang dihadirinya untuk berlatih setiap saat. Jangankan pasar, sekolah pun demikian. Jangankan sekolah, yang namanya rumah tangga pun harus betul-betul dia alami sesuai dengan
isi cerita kalau pemain itu belum berkeluarga. Karena itu, seorang figuran itu bukan hanya sekedar figuran pengisi ruang yang kosong, tapi figuran dia itu mempelajari acting walaupun dia itu tidak bermain dengan total. Berjalan saja di depan kamera yang sedang ada dialog, dia berjalan di belakangnya, itu sudah acting. Disinilah bagaimana seorang figuran bermain dengan total. Jangan minderwarte atau jangan rendah hati. Bukan rendah hati, rendah diri. Jangan terlalu rendah diri bahwa dia adalah seorang figuran, tapi dia adalah seorang pemain. Pemain, walaupun dia hanya duduk saja, diam, tanpa gerak dan segalanya, dia duduk saja, itu adalah pemain bila kamera menangkap gambarnya. Banyak sekali para pemain kita kalau sudah diam, tidak bisa berbuat apa-apa. Karenanya seorang pemain betul-betul menangkap maksud, tujuan dari kehendak sutradara maupun cerita. Banyak pemain kita yang saat ini sangat kaku bila di depan kamera. Karenanya juga seorang pemain di depan kamera jangan sampai dia gugup atau dia tahu bahwa kamera mengarah ke dia, akibatnya dia takut untuk melakukan gerak-gerak apa saja atau acting apa saja di depan kamera, karena kamera akan merekam, mencatat dengan rekaman untuk semua apa yang dilakukan oleh seorang pemain di depan kameranya sendiri. Para pemirsa, saat ini kita, terutama kota Yogyakarta, yang sudah memiliki studio televisi, ada 4 studio televisi di Jogja dan semua membutuhkan pemain. Itu baru Yogyakarta, belum kota-kota lain seperti Solo, Semarang, Surabaya, Malang itu memiliki studio-studio televisi. Karenanya itu adalah tempat sebuah pekerjaan yang dapat Anda lengkapi bila Anda berada di dalamnya. Bekerjalah sesuai dengan kehendak hati Anda. Kalau akan menjadi seorang aktor, maka banyak-banyaklah melihat lingkungan, banyak-banyaklah memperhatikan lingkungan, dan banyak-banyaklah mencari pengalaman-pengalaman yang terbaru. Seorang sutradara, dia tahu betul keinginan cerita. Kalau ceritanya memiliki 4 pemain, 1 pemain diam, figuran, dia hanya jalan atau dia hanya duduk tapi tanpa melakukan apa-apa, itu adalah figuran yang bermain. Figuran itu bukan berarti tidak bisa apa-apa, tapi memang dia diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi dia adalah pemain di depan kamera yang kebetulan tugasnya adalah duduk. Disinilah letaknya bagaimana seorang pemain mencari bentuk duduk yang baik, bentuk segala macam yang indah bila melakukan acting duduk. Para pemirsa, kebanyakan pemain-pemain kita yang baru-baru itu di depan kamera sering kaku,
sering malu. Akibat malu, dia bingung meletakkan tangannya di mana, matanya kemana. Kadang-kadang matanya celalatan ke sana sini karena takut ditonton oleh kawan-kawan atau kru-kru daripada film itu, takut ditertawakan. Sebenarnya tidak. Dia tidak usah memikirkan kru. Dia tidak usah memikirkan penonton yang sedang menonton dia diambil gambarnya. Dia lakukan saja tugasnya sebagai seorang pemain di depan kamera. Tugas dia adalah bekerja. Bekerja inilah yang dilakukan oleh seorang aktor di depan kamera maupun di atas panggung. Para pemirsa, kita nanti akan melihat bagaimana seorang pemain yang bermain dengan baik di atas panggung. Mungkin nanti akan kita cari gambar-gambar yang terbaik yang ada di atas panggung. Nah, para pemirsa, tontonlah acara saya ini dalam pendidikan dunia keaktoran sampai selesai agar tidak salah dalam melakukan penafsiran untuk hidup dalam dunia keaktoran teater, baik di film maupun di panggung. Selamat menanti dan tentu saja semoga Anda berhasil sebagai seorang aktor yang baik.